Suryadiani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Program studi Pendidikan IPA LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka pemenuhan uji kinerja dengan materi pembelajaran IPA kelas 8 semester ganjil, yaitu SAT adiktif. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Andali Om Swastiastu. Sebelum melakukan pelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa. Silakan duduk semua. Selamat siang. Siap. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semua sehat ya? Sehat. Untuk hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran IPA. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau cek kehadiran kalian dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir. Berarti semua hadir. Nah, sebelum kita mulai belajar, semua udah siap belajar belum hari ini? Siap. Ibu mau cek konsentrasi kalian dulu. Nanti saat Ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk satu kali. Selamat pagi, tepuk satu kali. Selamat siang, tepuk dua kali. Selamat sore, tepuk 3 kali. Selamat malam, tidak tepuk. Tidak ditepuk. Bisa? Bisa. Oke, mulai. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat malam. C juga. Nanti kita tes lagi, Ibu mau semua bertolak. Bisa? Bisa. Nah, untuk pelajaran hari ini, masih ingat nggak? Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang adiktif. Iya. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang zat aditif. Ada yang masih ingat pengertian zat aditif? Ya. Sekarang? Zat aditif adalah zat yang memberi cita rasa pada makanan atau minuman. Iya. Zat yang memberi cita rasa pada makanan atau minuman. Ada yang masih ingat pengertian yang lain selain itu? Bentar. Zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman agar makanan terlihat lebih menarik. Iya. Bagus. Zat yang ditambahkan pada makanan atau minuman agar makanan dan minuman menarik. Terima kasih untuk kalian berdua. Nah, jenis-jenis zat aditif. Ada yang masih ingat apa saja? Ya, silakan. Jenis zat aditif ada pewarna, pewangi, pemanis, dan pengawet, penyedap. Iya, ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap. Itu termasuk zat aditif. Ada yang masih ingat materi pelajaran sebelumnya? Nah, materi hari ini kita lanjutkan masih di bab yang sama, tapi materinya adalah tentang zat adiktif. Nah, lanjutan materi kita sekarang adalah zat adiktif. Nah, apa itu zat adiktif? Kita akan pelajari hari ini. Tapi sebelum kita mulai belajar, Ibu berikan kuis dulu. Ibu berikan tes untuk kalian. Silahkan keluarkan satu lembar kertas, isi nama, kelas, dan nomor absen. Buku yang lain silahkan ditutup dulu. Silahkan keluarkan satu lembar kertas. Kertasnya satu halaman, boleh dibagi 2 sama temennya ya. Karena jawabannya singkat-singkat nanti biar kalian nggak terlalu banyak menghabiskan kertas. Nanti atau kalian robek satu halaman nanti dipakai untuk kuis berikutnya. Nanti di akhir diberikan post-test. Jadi biar kertasnya tidak terlalu banyak terbuang. Isi nama, kelas, nomor absen. Sudah selesai menulis sama kelas nomor absennya? Sudah. Kalau sudah, silahkan disimak soal yang disampaikan di depan. Lalu ditulis jawabannya. Tulis A, B, C, D-nya saja. Dan dijawab. Jadi soal nomor 1. Kelihatan soalnya? Bagus.
ke depan. Satu deret meja, satu orang dikumpulkan oleh satu orang. Ya. Kumpulkan jawabannya. Gimana tadi soal kuisnya? Susah atau gampang? Gampang. Gimana semua jawabannya? Bagus. Nanti Ibu di akhir akan memberikan kuis lagi sekali. Ibu harap nilainya lebih besar dibandingkan kuis yang pertama tadi. Ya, makanya Ibu harap kalian simak pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, selanjutnya coba kalian lihat gambar yang Ibu tampilkan di depan. Gambar yang Ibu tampilkan pertama. Ini gambar apa? Kopi. Gambar kopi. Ini gambar apa? Teh. Gambar teh. Ini Rokok. gambar rokok. Yang ini Minuman beralkohol. minuman beralkohol atau minuman keras seperti biasa kita sebut. Yang terakhir, iya, narkotika, narkoba, obat-obatan Haram. Dari gambar-gambar yang ditampilkan, ada nggak dari salah satu gambar yang belum kalian pernah lihat sebelumnya? Secara langsung, narkotika mungkin kalian belum pernah lihat secara langsung. Kalau kopi, teh, rokok, dan minuman keras pernah dilihat? Sering bahkan ya. Jadi rata-rata gambar-gambar yang ditampilkan di depan adalah gambar-gambar atau hal-hal yang biasa kalian lihat di kehidupan sehari-hari. Nah, dari gambar-gambar ini, apa persamaan yang dimiliki? Sama-sama zat adiktif. Iya, sama-sama zat adiktif. Apa itu zat adiktif? Zat yang membuat ketergantungan. Ya, yang keras? Zat yang membuat ketergantungan. Zat yang membuat ketergantungan. Bagus. Zat adiktif itu adalah zat yang membuat ketergantungan. Adiktif itu kalau kalian lihat asal katanya ini berasal dari kata yang namanya adiksi. Adiksi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya ketergantungan. Jadi kalau kalian mengkonsumsi salah satu dari zat-zat ini akan menyebabkan ketergantungan bagi tubuh kalian. Jadi di materi ini nanti kalian akan belajar tentang zat adiktif. Adapun kompetensi dasarnya yang pertama menjelaskan berbagai zat adiktif dalam makanan dan minuman. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan. Yang kedua, membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat adiktif dan zat adiktif bagi kesehatan. Lalu, tujuan pembelajaran kita, yang pertama nanti kalian mampu menganalisis jenis-jenis zat adiktif. Lalu kalian mampu menganalisis bahaya dari zat adiktif. Salah satunya nanti bahaya rokok. Lalu kalian mampu membuat esai tentang dampak dari bahaya rokok bagi kesehatan. Nah, itu nanti tujuan pembelajaran kita hari ini. Berikutnya teknik penilaian. Jadi apa yang akan Ibu nilai hari ini itu ada 3. Yang pertama penilaian sikap, lalu penilaian pengetahuan, Ibu lihat dari pretest post test kalian, lalu keterampilan. Nanti gimana kalian diskusi sama anggota kelompoknya, mengerjakan KPD dan tugas yang akan Ibu berikan untuk tugas ini. Jadi ini adalah beberapa penilaian kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu harap pembelajaran hari ini setelah selesai belajar, kalian tahu nanti bahaya zat adiktif dan tidak akan pernah mencoba atau tertarik untuk menggunakan zat adiktif apapun. Selanjutnya, silakan kalian simak video yang akan Ibu tampilkan di depan. Lalu kalian amati dan analisis isi dari video tersebut. Halo, namaku Aditya. Usiaku 12 tahun. Aku dikenal sebagai anak dengan pola hidup sehat, dengan aktif mengikuti kegiatan olahraga di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Tapi sekarang aku sudah tidak bisa melakukan semua hobiku lagi. Semua berawal saat tiba-tiba aku batuk-batuk dan harus dirawat di rumah sakit. Ketika diperiksa, dokter bilang aku mengalami kerusakan paru-paru yang disebabkan karena asap rokok. Rokok? Aku bingung, aku kan tidak pernah merokok.
Tapi kalau diingat-ingat, memang orang-orang di sekitarku banyak yang merokok sih. Mulai dari supir angkutan umum yang biasa aku naiki, teman-teman yang biasa bermain denganku, hingga ayahku sendiri suka sekali merokok di rumah jika sedang asik bermain catur bersama teman-temannya. Ternyata asap rokok mereka lah yang merusak paru-paruku, sehingga dokter ini melarangku terlalu banyak aktivitas. Jadi jauhi rokok ya teman-teman, dan ingatkan orang-orang di sekitarmu untuk tidak merokok juga, karena berbahaya buatmu dan orang-orang di sekitarmu. Hai, sudah dilihat video tadi? Sudah. Siapa nama anak yang ada dalam video? Aditya. Iya. Apa permasalahan yang dihadapi oleh Aditya? Sakit paru. Sakit paru-paru. Akibat apa? Akibat asap rokok. Akibat asap rokok. Aditya menderita penyakit paru-paru karena dia menghirup asap rokok. Siapa dalam video itu yang merokok? Orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitar Aditya. Siapa saja itu? Supir ya angkutan yang sering dia naiki, Nah, teman-teman. siapa lagi? Ayahnya. Teman-teman. Siapa lagi? Ayahnya. Ayahnya. Apakah Aditya merokok? Ya. Aditya tidak merokok, tapi dia menderita penyakit paru-paru. Orang yang merokok itu disebut perokok apa? Perokok aktif. Orang yang merokok secara langsung namanya perokok aktif. Kalau orang yang tidak merokok tapi menghirup asap rokok namanya perokok pasif. Aditya termasuk perokok aktif atau perokok pasif? Pasif. Dia termasuk perokok pasif, tapi dia menderita penyakit paru-paru. Nah, dari video tadi, siapa yang mau mengajukan permasalahan atau pertanyaan yang akan kita diskusikan nanti? Baik, kita mau bertanya atau mengajukan pertanyaan dari video tadi. Ya, mau bertanya. Coba yang keras, biar didengar sama semua teman ya. Apa bahaya rokok bagi kesehatan? Apa bahaya rokok bagi kesehatan? Kita punya satu pertanyaan. Apa bahaya rokok bagi kesehatan? Ada yang mau bertanya lagi? Dari video tadi, setelah kalian menonton video, apa yang permasalahan apa yang mau kalian kemukakan atau kalian diskusikan nantinya? Baik, Harun. Mengapa dia bisa terkena penyakit paru-paru padahal tidak merokok? Oke, bagus. Mengapa Aditya bisa terkena penyakit paru-paru? Penyakit paru-paru. Padahal Aditya merokok atau tidak? Tidak. Oke, kita udah ketemu dua pertanyaan atau dua permasalahan. Ada yang mau mengajukan pertanyaan yang lain dari video itu? Tidak. Cukup dua? Baik. Kalau kita udah ketemu dua permasalahan, Ibu harapkan mau nanti permasalahan ini kalian diskusikan dan cari jawabannya bersama anggota kelompok. Jadi nanti kalian bekerja bersama kelompoknya di LKPD yang Ibu berikan. Jadi nanti dua permasalahan ini kalian pecahkan dan Ibu berikan nanti satu praktikum. Jadi kalian akan melakukan praktikum untuk membantu memecahkan permasalahan yang kalian angkat ini. Kalau kalian mau mengajukan permasalahan yang lain misalnya selain dua ini, boleh. Kalian ketemu permasalahan yang lain misalnya lebih dari dua, kalian mau tambahkan ya? Paham Mas Ribu? Paham. Nah sekarang silakan kalian cari teman kelompoknya, pindah posisi tempat duduk, Ibu akan berikan LKPD. Silakan pindah dulu, cari teman duduk kelompoknya. Kalau sudah duduk dengan anggota kelompoknya, silakan satu perwakilan kelompok ambil ke depan, ambil LKPD ya. Yang sudah dapat LKPD, silahkan langsung tulis nama lengkap dan nomor absen dari setiap anggota kelompok. Di kolom nama kelompok, kelas, nomor absen, tulis
nama lengkap kelas dan nomor absen dari setiap anggota kelompok. Baik, udah selesai aktivitas yang pertama? Nah, sekarang kita lanjut aktivitas 2 sekaligus aktivitas 3. Jadi kita akan melakukan praktikum. Silahkan, karena praktikumnya itu kita akan menghidupkan rokok, jadi kita lakukan praktikumnya di luar ruangan. Yang merasa tidak kuat menghirup asap rokok, silahkan pakai maskernya. Yang bawa masker, kita menuju ke halaman bawah. Ya, silahkan bawa alat praktikum yang sudah kalian bawa dari rumah beserta KPD dan alat tulis. Ayo kita menuju ke bawah. Sama anggota kelompoknya? Sudah. Silahkan buka kembali LKPD-nya. Kita lanjut ke aktivitas kedua. Bahan praktikum. Bahan praktikum yang dibawa 1 buah botol air. Sudah? Dibawa semua botol airnya? Sudah. Lalu 1 buah batang rokok? Sudah. Tisu? Sudah. Korek? Sudah semua dapat korek? Sudah. Nah, sekarang kalian ikuti langkah-langkah pada aktivitas ketiga. Udah dilihat? Gimana mulut tisunya tadi? Udah ditempel? Berubah warna nggak? Berubah. Berubah warnanya gimana? Kuning kecoklatan. Iya, kuning kecoklatan. Mau dapat hasil seperti itu? Coba. Ya, udah ditempel. Sekarang dulu. Sudah kembali dengan anggota kelompoknya? Sudah. Nah, melalui hasil praktikum yang tadi, coba diangkat dulu semua hasil praktikum yang tadi, tisunya. Ya, tisunya kalian udah mengalami perubahan warna. Silakan kalian tulis hasil praktikumnya di bawah di aktivitas keempat. Ada tabel 1 perubahan warna yang terjadi pada tisu di awal dan di akhir. Bagaimana terjadi perubahannya? Lalu kalian jawab soal-soal yang ada di bawahnya. Bisa? Bisa? Bisa ya. Tetap semangat. Silakan diskusikan dengan anggota kelompoknya. Terjadi pada tisu. Gimana di awalnya? Warnanya? Oke, tulis warna putih di sini. Di akhir warnanya gimana? Pendapatan ditulis di sini. Saat yang menyebabkan perubahan warnanya apa? Iya, nama saatnya tan. Tulis jawabannya di sini. Dampak saat tadi paling itu bagi kesehatan apa? Ditulis di sini. Ya, silahkan dijawab. Boleh dicari di internet. Oke. Sudah ditulis hasilnya? Apa saat yang menyebabkan perubahan warna tadi? Saat tar, apa penyebab tar atau bahaya tar bagi tubuh? Kanker? Ya, ada apa lagi? Diabetes? Sudah selesai mengerjakan LKPD? Sudah. Kalau sudah selesai mengerjakan LKPD, sekarang kita lanjut presentasi kelompok. Ibu mau nanti beberapa kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok yang pertama mempresentasikan hasilnya. Siapa yang mau? Baik, kelompok yang di belakang silakan presentasikan hasil kelompok yang lain. Tolong didengarkan temannya presentasi. Ya, silakan maju ke depan. Selamat siang, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Kadek Arya Darmawan. Perkenalkan, nama saya Niputu Octavia Putri Maharani. Perkenalkan, nama saya Kadek Sita Putasari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Arif Rahmat. Perkenalkan, nama saya Niputu Puskara Putri Margarani. Rumusan masalah apa bahaya rokok bagi kesehatan? Hipotesis yang kami dapat, rokok dapat menyebabkan penyakit jantung, kanker, paru-paru, kanker tenggorokan, dan masih banyak lagi, bahkan dapat menyebabkan kematian. Hasil praktikum yang kami peroleh adalah
Iya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang bagian ya, silakan maju ke depan. Kelompok 2. Yang lain, ya, perhatikan temannya yang lagi presentasi. Mengapa rokok dan kopi dapat menyebabkan tekanan darah tinggi? Rokok dapat menyebabkan darah tinggi karena kandungan nikotin yang terkandung dalam rokok. Nikotin dapat memicu peningkatan hormon adrenalin yang menyebabkan diameter pembuluh darah mengecil sehingga tekanan darah meningkat. Begitu pula, kafein pada kopi juga memicu meningkatnya hormon adrenalin yang menyebabkan pembuluh darah mengecil sehingga tekanan darah meningkat. Iya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya untuk soal nomor 2B. Ibu minta kelompok 3. Ya, silakan maju kelompok 3, presentasikan hasilnya. Perkenalkan, nama saya Nika Desya Maharani. Perkenalkan, nama saya Nidutulita Antasari. Perkenalkan, nama saya Ibu Dianka Desdira. Perkenalkan, nama saya Imade Alantara. Soal, jika ingin kembali sehat, apa yang harus dilakukan oleh Pak Made? Ungkapan cara kerja. Untuk kembali sehat, Pak Made harus berhenti merokok dan minum kopi. Selain itu, Pak Made harus menerapkan pola hidup sehat seperti menjaga pola makan, rajin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Ada tambahan lagi? Tidak. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Iko Marusu Andika Pratama Putra. Kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Nidhi Jayadisa Jumatini. Nama saya Girda Pawanda. Perkenalkan, nama saya Putri Diana Dewi. Baik, silakan langsung dibaca jawabannya. Jenis-jenis zat adiktif narkotika yaitu adiktif yang berasal dari tumbuhan yang dapat menyebabkan ketergantungan, penurunan kesadaran, serta dapat mengurangi rasa nyeri. Contoh ganja, heroin, fentanyl, dan morfin. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah semua presentasi tadi ya? Nah, dari hasil presentasi kalian sudah mendiskusikan KPD yang Ibu berikan. Dari beberapa soal tadi, kalian menjelaskan jenis-jenis zat aditif. Jenis-jenis zat aditif ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama ada zat aditif yang kita sebut narkotika. Nah, ada yang namanya narkotika. Lalu yang kedua ada jenis zat aditif yang namanya psikotropika. Psikotropika. Yang keempat, yang ketiga ada jenis zat aditif zat psikoaktif. Ya. Zat psikoaktif itu adalah zat di luar narkotika dan psikotropika. Jenis-jenisnya narkotika nanti ada beberapa jenis golongan. Golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Ya, ada 3 golongan. Golongan 1 itu adalah jenis zat aditif berat. Artinya menyebabkan ketergantungan berat bagi yang mengkonsumsinya. Ini tidak digunakan untuk pengobatan. Jadi kalau ini ada beredar di masyarakat, sudah jelas ini adalah melanggar hukum. Ya, kalau ada orang yang ketahuan mengkonsumsi narkotika golongan 1, ini jelas akan masuk penjara. Ya, karena melanggar hukum. Berikutnya yang golongan 2, ini adiktif sedang. Jadi kadarnya di bawah dari golongan nomor 1. Dan biasanya masih digunakan untuk pengobatan. Jadi ada beberapa pengobatan yang menggunakan zat adiktif atau narkotika golongan 2 ini. Yang ketiga itu adalah adiktif ringan. Yang golongan ketiga itu adiksinya lebih ringan dibandingkan 1 dan 2 dan juga digunakan untuk pengobatan. Nah, beberapa jenis narkotika ini kalian sering dengar di berita yang bentuknya seperti ini. Bubuk ya, namanya heroin. Yang bentuknya seperti daun, ganja. Ya, ganja biasanya ini banyak orang ditangkap karena menanam atau membudidayakan tanaman ganja. Lalu ada juga yang disebut dengan kokain. Ya, kokain. Ini juga jenis yang termasuk narkotika. Jenis yang kedua selanjutnya
Psikotropika. Psikotropika nanti juga dibagi menjadi beberapa jenis. Golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Ciri-cirinya golongan 1 adiktif berat, iya, tidak digunakan untuk pengobatan. Lalu ada yang namanya adiktif sedang dan digunakan untuk pengobatan, tapi terbatas. Cuma beberapa saja yang digunakan, tidak semua jenisnya. Lalu golongan 3 sama juga adiksi sedang digunakan untuk pengobatan. Yang keempat nanti ini adiksi ringan. Adiksi ringan digunakan juga untuk pengobatan secara luas. Jadi ini paling banyak digunakan untuk pengobatan. Biasanya untuk obat penenang. Ya, jadi obat tidur, obat penenang itu banyak ada di golongan 6. Jenis-jenisnya nanti ini. Yang pertama namanya apa? Ekstasi. Ekstasi. Pil ekstasi. Kenapa ekstasi ini punya ciri-ciri yang paling umum? Bentuknya seperti pil atau permen. Kalau kalian lihat ada orang asing misalnya tiba-tiba menawarkan permen yang bentuknya aneh sama kalian, jangan pernah diterima. Ya, karena kalian nggak tahu itu apakah itu permen beneran atau siapa tahu itu adalah ekstasi. Ya, karena ini jenisnya menarik, dia warna-warni, pil yang warna-warni. Lalu yang kedua obat penenang, ini biasanya ada pada obat tidur. Jadi orang-orang yang kesulitan untuk tidur biasanya dia akan minum obat tidur biar rileks, biar tenang. Lalu yang ketiga ada sabu. Ya, sabu-sabu. Ya, sabu-sabu warnanya putih, ini biasanya sering juga digunakan untuk obat penenang. Jadi pernah lihat orang di berita ditangkap karena mengkonsumsi sabu-sabu? Nah, sering ya, karena sabu-sabu ini umum sekali disalahgunakan di masyarakat. Dan paling bahaya sekarang dia beredarnya di kalangan remaja, bahkan pelajar seperti kalian. Jadi hati-hati. Kalau kalian bergaul, pilih teman yang baik, pilih pergaulan yang baik. Kalau kalian tahu itu pergaulan yang buruk mengarahkan kalian ke hal-hal negatif seperti penyalahgunaan narkotika atau psikotropika, jangan pernah ikut, jangan pernah tertarik untuk bergabung. Bisa? Bisa. Nah, sekarang jadi adiktif yang ketiga ini tidak melanggar hukum. Ya, jenis zat adiktif yang tidak melanggar hukum tapi juga berbahaya bagi kesehatan. Yang pertama, alkohol. Alkohol biasanya ada pada apa? Minuman keras. Contohnya bir. Apa lagi? Arak. Apa lagi? Buah. Amel. Apa lagi? Anggur atau wine. Kalau misalnya makanan yang mengandung alkohol, contohnya apa? Minuman bersoda. Makanan. Apa contohnya? Tape. Iya, tape. Pernah makan tape? Ada alkoholnya? Ada, tapi sedikit. Tapi kalau kalian makan tape berlebih juga tidak baik. Meskipun kandungan alkoholnya sedikit, itu tidak baik untuk kesehatan juga. Gimana kalau kalian makan tape terlalu banyak? Gak pernah makan tape, yang pernah makan tape terlalu banyak, apa dampaknya bagi tubuh? Pusing, mual, apa lagi? Sakit tenggorokan, pencret, bahkan ya. Karena berbahaya alkohol pada tape, walaupun kadarnya sedikit, itu tetap berbahaya untuk kesehatan. Berikutnya, nikotin. Nikotin terkandung pada apa? Iya, pada rokok yang kalian bahas tadi. Rokok ada kandungan yang namanya nikotin. Kandungan zat psikoaktif berikutnya adalah kafein. Kafein terkandung pada apa? Kopi. Saya kopi apa ini? Teh. Ada satu gambar poster. Siapa yang mau membaca tulisan yang besar ini? Satu orang baca yang keras. Ya, silakan baca yang keras. Kandungan dalam sebatang rokok. Kandungan dalam sebatang rokok. Satu batang rokok aja kandungannya sebanyak ini. Apalagi mengkonsumsi satu kotak. Apalagi berkotak-kotak. Berapa banyak satunya yang kalian masukkan ke dalam tubuh? Lebih dari 1.000. Bahkan lebih dari 1 juta mungkin nanti. Ada di sini yang pernah mencoba merokok? Jangan pernah mencoba merokok ya. Gue yakin di sini tidak ada siswa yang pernah merokok bahkan sampai kecanduan merokok. Jadi gue harap jangan pernah. Yuk. Fenomena. Ini fenomena yang ada di sekitar
Yang di bawahnya? SMP. Setingkat sama kalian. Yang di atasnya? SMA. Rokok sudah merambah ke semua jenjang. Tidak peduli SD, SMP, SMA, tidak peduli laki-laki perempuan. Ibu harap kalian tidak menjadi salah satu bagian dari gambar-gambar ini. Ya, tetap hidup sehat, tetap hidup, tetap pertahankan prinsip merokok itu oke, sampai usia berapapun. Walaupun kalian udah kerja, udah kuliah nanti, jangan pernah mencoba merokok. Bisa? Bisa. Baik, ada pertanyaan untuk materi kita hari ini? Tidak. LKPD yang tadi, kalau sudah selesai dikerjakan, kalian mau perbaiki silahkan. Mungkin di kesimpulan atau apa kalian mau perbaiki. Kalau tidak ada yang mau diperbaiki, silahkan dikumpulkan. Kalau mau, ibu berikan waktu 10 menit untuk memperbaiki LKPD. Silahkan. Baik, sudah selesai memperbaiki LKPD-nya? Sudah, silahkan LKPD-nya dikumpulkan. Kalian balik ke tempat duduk masing-masing. Oke, satu perwakilan kelompok kumpulkan LKPD. Sudah semua duduk kembali dengan anggota kelompoknya? Nah, untuk yang terakhir sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Baik, Sarah. Hari ini kami mempelajari tentang jenis-jenis zat adiktif dan praktikum bahaya. Iya, kita hari ini sudah belajar tentang jenis-jenis adiktif dan praktikum bahaya rokok. Terima kasih Saskara. Yang lain, ada yang menyimpulkan lagi? Sudah cukup? Sudah. Nah, sekarang karena kalian sudah bisa menyimpulkan pembelajaran, kita lanjutkan yaitu kuis lagi sekali. Ya, kuis lagi sekali. Silahkan keluarkan HP kalian, keluarkan HP-nya. Ibu berikan kuis melalui link sekarang. Ya, melalui link soal. Silahkan keluarkan HP-nya. Nanti kalian buka link soal yang ibu berikan di grup WA kelas. Sudah masuk link soalnya? Sudah. Silahkan bukunya ditutup dulu. Buka link soalnya, isi nama, kelas, nomor absen. Lalu dijawab soal yang ada di situ. Ibu berikan waktu 10 menit. Cukup? Baik, silahkan dikerjakan. Jangan ada yang kerja sama. Baik, sudah selesai? Sudah dikirim semua jawabannya? Sudah. Kalau sudah mengirim jawabannya, ada yang dapat 100? Berapa orang? Bagus, banyak yang dapat 100. Ada yang dapat di bawah 60? Gak ada ya? Bagus, kalau nggak ada yang jawab dapat di bawah 60, berarti kalian sudah paham pembelajaran hari ini. Nah, sekarang ibu berikan satu link lagi untuk kalian. Kita akan melakukan refleksi. Nah, udah dibuka link soalnya? Link soalnya di situ untuk refleksi ada tanda tambah di bawahnya. Klik tanda tambah itu, sudah diklik? Sudah. Nanti ada tulisan subjek. Klik, tulis nama kalian di subjeknya, lalu di bawahnya jawab pertanyaan yang ibu ajukan. Bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Sudah ada 3 yang masuk, ada yang 4 yang masuk. Ini jawabannya kalian langsung muncul di sini. Itu sebagai bahan refleksi kita hari ini. Misalnya saya belum paham materi tentang apa refleksi. Saya bisa ditulis jawaban kalian. Baik, sudah semua mengirim refleksinya? Sudah. Terima kasih untuk yang sudah mengirim refleksinya. Selanjutnya silakan dimasukkan kembali HP-nya. Kita lanjut materi kita karena sudah habis. Setelah refleksi, tadi sudah refleksi. Sekarang ibu berikan satu tugas untuk kalian. Ya, ini tugas rumah. Ibu minta kalian membuat 1 buah esai dengan tema dampak bahaya rokok bagi kesehatan. Kalian buat esainya nanti di 1 buah kertas. Ibu harap nanti buatnya di kertas double folio. Kalau ada yang mau ngetik misalnya di rumah punya laptop atau komputer boleh. Ya, esainya ditulis sesuai dengan tema yang ibu tulis. Dampak bahaya rokok bagi kesehatan.
dikumpulkan di pertemuan kita berikutnya. Nanti apa-apa saja terkait esainya akan Ibu kirimkan lagi di grup kelas. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di grup kelas nanti. Paham? Ada yang pertanyaan untuk ini? Tidak. Karena sudah habis. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, karena materi kita sudah habis, Ibu akan berikan ulangan harian. Silakan kalian pelajari bab saat adiktif yang kemarin. Saat adiktif hari ini kita soalnya nanti akan Ibu berikan dalam bentuk pilihan ganda. Ya, di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, pembelajaran hari ini kita tutup. Setelah kelas, silakan pimpin dulu untuk berdoa, baru kita ya. Pada sana, sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa misalnya. Namo Santi. Om Santi Santi Santi.